Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua tetap sehat dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan karunia-Nya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya. Teman-temanku seiman, seperjuangan, kali ini kita akan membahas larangan-larangan bagi seorang yang sedang buang hajat. Apakah larangan-larangan itu? Mari kita bahas bersama-sama. Teman-teman, larangan-larangan bagi seseorang yang sedang buang hajat, yang pertama yaitu kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, dikecualikan ketika kita ada di tempat yang tertutup atau kita sudah dipersiapkan tempatnya seperti WC umum atau tempat-tempat yang tertutup, maka itu tidak apa-apa. Yang di sini yang tidak diperbolehkan yaitu menghadap kiblat atau membelakangnya, tapi ketika kita ada di tempat terbuka. Contohnya tempat yang terbuka yaitu seperti lapangan, atau ketika kita ingin buang hajat tapi kita ada di tengah-tengah sawah, maka kita tidak boleh menghadap arah kiblat atau membelakanginya. Teman-teman, larangan bagi seseorang yang akan membuang hajat yang kedua yaitu jangan membuang hajat di air yang diam atau air tersebut tenang, atau juga bisa jadi air itu tidak mengalir. Maka kita tidak boleh membuang hajat pada air yang diam tersebut, karena barangkali air tersebut bisa kita manfaatkan suatu hari. Maka jangan pernah membuang hajat di air yang diam. Teman-teman, larangan bagi orang yang sedang buang hajat yang selanjutnya, yang nomor 3, yaitu jangan kencing atau berak di bawah pohon. Barangkali di pohon tersebut ada penunggunya, lalu kita kencing sembarangan, nanti kita bisa kesurupan atau kita terkena apa-apa. Maka dari itu teman-teman, janganlah kita kencing sembarangan, apalagi
kita kencing di bawah pohon, itu jangan sampai dilakukan. Larangan yang selanjutnya yaitu jangan pernah kita membuang hajat di tempat seseorang beristirahat atau tempat peristirahatan seseorang. Barangkali nanti tempat tersebut itu dibuat untuk beristirahat, maka jangan sampai kita membuat marah orang tersebut, karena membuat marah itu juga termasuk perbuatan dosa. Maka dari itu teman-teman, kita jangan sampai membuang hajat, kencing atau berak di tempat yang biasanya seseorang itu beristirahat. Contohnya seperti di gubuk atau di tempat-tempat yang sejuk, tapi biasanya untuk peristirahatan seseorang. Maka jangan sampai kencing di tempat itu. Larangan yang kelima yaitu kita diharamkan atau tidak boleh kita membuang hajat, berak atau kencing kita menghadap matahari ketika siang dan ketika malam. Kita tidak boleh membuang hajat itu menghadap rembulan. Kita tidak boleh menghadap matahari atau membelakanginya. Ketika malam kita tidak boleh menghadap rembulan atau membelakanginya. Itu ketika kita ada di tempat yang terbuka, seperti yang kemarin. Jika kita ada di tempat yang tertutup yang sudah disediakan seperti WC ataupun rumah, kita di dalam rumah, maka itu tidak apa-apa. Yang penting di dalam rumah tersebut sudah disediakan tempat tersendiri untuk buang hajat. Maka diharamkan bagi kita buang hajat menghadap matahari atau membelakanginya, atau menghadap rembulan atau membelakanginya. Tapi jika sudah ada tempat yang tertutup, maka tidak apa-apa. Teman-teman, larangan yang selanjutnya yaitu yang nomor 6. Ketika kita buang hajat, kita tidak boleh buang hajat di lubang-lubang, karena barangkali di lubang tersebut ada makhluk lain, contohnya hewan-hewan, ada semut, ada kalajengking, dan bermacam-macam yang lainnya. Yang membahayakan lagi, jika kita kencing atau berak di lubang-lubang, bisa jadi itu adalah lubangnya ular. Jika ular tersebut marah, bisa-bisa kita yang akan digigit. Maka dari itu teman-teman, kita tidak boleh membuang hajat atau berak atau kencing
itu di lubang-lubang. Itu tidak boleh. Teman-teman, larangan selanjutnya yaitu dimakruhkan atau kita dibenci jika kita membuang hajat, kencing atau berak sambil berbincang-bincang atau berbicara dengan teman kita, karena itu sangat tidak baik atau bisa mengganggu seseorang yang lain. Maka dari itu kita dimakruhkan atau sangat-sangat dibenci seseorang yang sedang berak atau kencing itu sambil berbicara-bicara. Ya teman-teman, itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita lagi. Jika ada kesalahan dari saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, salam seiman, salam sepersaudaraan, salam seangan-angan, salam secita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.